Dari rentang waktu 2018 hingga 2025 hari ini, tidak ada tren penurunan sampah. Tidak ada tren penurunan timbulan sampah yang terjadi. Padahal itu sudah ada pergubnya, sosialisasi sudah dilakukan, malah sampah itu trennya gimana ini? Berarti harusnya ada tempat, jangan open dumping. Kalau jangan open dumping apa? Sanitary landfill. Syaratnya apa? Pemilahan. Jadi kan udah selesai harusnya. Ya. Kami melihat Pansus TRAP ini belum seutuhnya menyentuh akar persoalan tata ruang di Bali. Apa itu? Yang dimana persoalan tata ruang di Bali ini kan dia emang terjadi secara struktural. Kembali lagi bersama saya Kande Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini saya mengundang kembali Bli Krisna Bokis selaku Direktur Eksekutif Walhi Bali. Kenapa saya mengundang beliau? Karena belakangan ini ya hiruk pikuk di media sosial dan kita membahas, masyarakat juga membahas banyak sekali tentang isu-isu lingkungan. Dan lingkungan Bali terutama kayak tadi habis ini anak-anak habis datang dari ngeliat orang demo, ini demo masalah sampah nggak selesai ini jadinya. Om Swastiastu, Bli Krisna, Punapi Gatra. Setenggara Sehat. Ya. Ya, tiang openingnya agak panjang sedikit karena memang ya seperti yang kita ketahui masalah-masalah kita ini terlalu panjang rasanya. Terutama kita mau bahas sedikit ya karena yang lagi happening sekarang dengan TPA Suwung dan isu-isu yang lain terutama menyangkut lingkungan karena Walhi juga ya memang bergeraknya dengan isu lingkungan. Jadi Bli Bokis sendiri, yang panggil Bli Bokis ya. Bli Bokis sendiri lihatnya gimana? Apa yang terjadi di Bali ini? Ya, terkait dengan hal tersebut kan tentu ini sebenarnya adalah akumulasi ya, di mana sedari dulu kan Bali atau kami selaku pemerhati lingkungan itu acap kali memang memberikan masukan atau bahkan protes terkait dengan tata kelola sampah di Bali begitu. Nah, hal itu juga acap kali kita lakukan dalam kesempatan-kesempatan forum penilaian dokumen-dokumen lingkungan seperti itu terkait dengan bagaimana sampah ini dikelola, sebab kita yakin makin banyak ada pembangunan maka timbulan sampah pun juga makin banyak, produksi sampah juga makin banyak. Nah, menyoal terkait dengan isu mengenai tata kelola sampah, utamanya yang hari ini santer terkait dengan penutupan TPA ini kan sebenarnya udah bisa kita lihat jauh-jauh sebelumnya gitu, ketika kita masih mendapati bagaimana model pengelolaan TPA itu sendiri, yakni open dumping gitu kan. Nah, ketika merujuk Undang-Undang Tata Kelola Sampah Indonesia itu Undang-Undang 18 tahun 2008 itu emang di sana jelas dikatakan bahwasannya praktik open dumping itu emang nggak boleh. Memang tidak boleh. Memang nggak boleh. Yang dilarang itu kembali lagi saya praktek pertegas. Open dumping di TPA emang nggak boleh kayak gitu. Berarti praktek open dumping di TPA tidak boleh. Bukan TPA-nya. Bukan nutup TPA-nya. Justru TPA ada itu adalah salah satu bentuk mandat daripada si undang-undang itu, di mana dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu dikatakan bahwasanya pemerintah daerah itu wajib menyediakan tempat di mana si pengelolaan sampah itu dilakukan, dan tentunya tidak dengan open dumping. Seperti itu. Ya, ini mempertegas lagi ya, dalam artian bahwa amanat undang-undang itu tidak mengamanatkan untuk menutup TPA, ya, tetapi melarang praktek open dumping. Open dumping ya. Yang terjadi sekarang, Bli, ini tadi yang sampaikan mention bahwa tadi pagi ini tim ngelihat ada demo di depan kantor Gubernur Bali terkait dengan pengolahan sampah dan terkait dengan penutupan TPA yang ada di Suwung. Saya dengar kembali dari info yang saya dapat itu dikasih penundaan ini untuk open dumpingnya sampai bulan Februari, cuma 2 bulan dari sekarang.
kira-kira menurut Bli apa yang terjadi ini? Kenapa udah sekian lama seolah-olah ini menjadi, kalau Agustus kemarin rencana ditutup, akhirnya karena banjir dibuka kembali. Diisukan tanggal 23 hari ini rencana ditutup, digeser lagi. Bagaimana ke depan ini? Bli melihat gimana ini? Ya sebenarnya itu tadi seperti yang saya sempat utarakan tadi kan, secara tata kelola ini kita acap kali atau bahkan pemangku kebijakan itu acap kali abai kan ya. Padahal kalau umpama dilihat secara normatif, Bali ini termasuk salah satu provinsi yang banyak memiliki regulasi terkait dengan tata kelola sampah gitu. Sebelum kita ngomongin tutup atau tidaknya TPA gitu. Karena tadi kan udah clear yang sebenarnya disanksi oleh Kementerian LH itu adalah praktik open dumpingnya gitu. Praktik open dumping, Nah, lebih lanjut terkait dengan tata kelola sampah di Bali ini, dengan segala bentuk aturan yang ada, semisal ada Pergub tahun 2018 itu terkait dengan pembatasan plastik sekali pakai. Lalu ada Pergub terkait dengan pengelolaan sampah berbasis mandiri, berbasis sumber gitu kan. Nah, pertanyaannya bagaimana efektivitas atau implementasi konkret daripada peraturan-peraturan ini? Nah, dari Bli sendiri ngelihat, dari Walhi sendiri ngelihatnya gimana? Ada Kami coba mengcapture. Ketika kita lihat, anggap deh contoh Pergub 97 tahun 2018 dan juga Pergub 47 tahun 2019. Dari rentang waktu 2018 hingga 2025 hari ini, tidak ada tren penurunan sampah. Tidak ada tren penurunan timbulan sampah yang terjadi. Padahal itu sudah ada pergubnya, sosialisasi sudah dilakukan, malah sampah itu trennya gimana ini? Sama atau justru kalau umpamanya melihat website resmi Provinsi Bali sendiri, itu timbulan sampah plastiknya juga makin meningkat, yang tadinya 13% jadi 16%. Jadi tidak ada. Dan masih kecil, yang terkelola hanya 14% sampah. Seperti itu. Jadi kami duga praktik daripada peraturan ini tuh nggak berjalan serius, nggak berjalan maksimal seperti itu. Nah, lebih lanjut, masalah yang hari ini ada di Bali terkait dengan bagaimana dinamika dan hingga menyebabkan kekisruhan, sebab jauh sebelum ada aksi dari kelompok masyarakat terkait dengan penolakan penutupan TPA ini, kan kita udah melihat nih bagaimana fenomena sampah-sampah menggunung di depan balai-balai Banjar gitu misalnya. Terus jauh sebelum itu kalau umpamanya kita track ke belakang juga kita pernah melihat fenomena bagaimana truk-truk pengangkut sampah tuh parkir dengan panjangnya gitu kan, ngantri untuk buang. Jadi ini menandakan bahwa ya seperti itu tadi, tata kelola kita nggak serius dalam penerapannya seperti itu. Jadi kembali ke yang ini sebenarnya serius juga ya kalau kita ngomongin masalah penilaian dari capture dari Walhi sendiri, bahwa setelah adanya Pergub, 2 Pergub itu ya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan berbasis sumber, pengolahan sampah berbasis sumber, ya timbulan sampah ini tidak ada perubahan. Saya memastikan itu, bertanya lagi, memang tidak ada perubahan. Tidak ada. Itu by data ya. By data. Jadi pertanyaan saya lagi, apa dong gunanya Pergub itu? Apakah tidak diterapkan atau mungkin ada istilah dalam tanda kutip ini pembangkangan? Saya pikir di awal tata kelola ini nih, dia itu sifatnya struktural dan tidak ada bentuk transisi yang sistemik saya lihat. Maksud transisi sistemik itu apa? Jadi kan gini, ketika ada Pergub, itu mesti dibarengi dengan ada infrastruktur. Ada aturannya. Nanti dalam aturan itu umpamanya pengolahan sampah berbasis sumber, ini infrastrukturnya nanti penggunaannya dipakai ini gitu. Ada infrastruktur dan juga dibarengi juga dengan pengetahuannya terkait dengan teknis bagaimana si infrastruktur ini bekerja. Misal contoh nih, dalam konteks pengelolaan sampah berbasis sumber gitu misalnya. Jadi infrastruktur itu mesti disiapkan di dalam level-level seperti Banjar ataupun level-level seperti desa. Dalam artian pengetahuannya pun juga mesti di-deliver secara benar, sehingga pengawasannya dan juga perjalanan praktiknya itu pun terukur dan ada evaluasi yang terukur. Misal 6 bulan atau setahun sekali, gimana sih
penerapan si pergub-pergub ini terlaksana di level Banjar, desa dan lain sebagainya gitu. Efektif tidaknya. Efektif atau tidaknya, kan itu mesti ada. Iya. Nah, Kalau Bling lihatnya gimana sekarang? tidak ada. Seperti misal TPST tidak tersebar dengan merata. TPS Ada juga TPS begitu. 3R itu kan ada bangunannya banyak. Kalau kemarin saya ada data di Bali itu ada beberapa, tapi kalau saya sempat survei juga ke lapangan, tim kita survei ke lapangan, bangunannya ada tapi tidak berjalan dengan maksimal karena ya mungkin dana operasional katanya kurang atau apa gitu. Nah, Bli sendiri melihat gimana ini dari setelah Pergub ini? Ya berarti kan di sana seperti yang saya bilang, kesiapan infrastruktur itu nggak maksimal. Oke. Begitupun juga dengan pengetahuannya yang mestinya menyertai di belakangnya kayak gitu, sehingga tata kelola sampah sedari sumber juga nggak maksimal kayak gitu. Kan begitu jadinya. Karena itu nggak maksimal, timbulannya akhirnya Tetap segitu, nggak berkurang. Seperti data yang saya sebutkan tadi, sedari 2018 loh si aturan ini ada, nggak berkurang berarti timbulannya, berapa timbulan tahun ya? sampahnya. 2018 7 tahun ya hampir. Iya, kurang lebih 7-8 tahunan kan, seperti itu. Oke. Tidak ada transisi secara sistemik, dan sekarang ujug-ujug kemudian ada wacana sampah sendiri urus sendiri, yang dimana itu impact daripada SK yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bahwasannya di SK tersebut nomor 921 tahun 2025 yang menyangsi administratif terkait dengan praktek open dumping di Sarbagita Suwung. Ini kan nggak fair. Dan ketika ada statement kemudian sampah sendiri urus sendiri, itu sama halnya menurut dugaan kami adalah bagaimana negara justru memindah tangankan tanggung jawabnya ke masyarakat langsung. Dalam arti? Kan seakan-akan masyarakat disuruh mengelola sendiri. Iya. Dan pemerintahnya abai kemudian kayak gitu. Dalam arti seperti yang boleh sampaikan tadi, pemerintah dalam hal ini gubernur memindah tangankan tanggung jawab. Gitu. Kan mandat Undang-Undang 18 2008 jelas. Pemerintah berwenang karena prinsip daripada Nah, dalam hal itu yang disampaikan pemerintah siapa ini? Kan di sini pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan ada provinsi dan kabupaten. Kalau yang sekarang yang berkembang di lapangan itu kan dari gubernur menyerahkan ke kabupaten dan kota masing-masing. Oke. Ya. Terus menurut Beli, apakah tindakan itu benar atau gimana? Kalau umpamanya dilihat tindakan itu benar atau salah, ketika kita merujuk undang-undang, siapapun itu memang pendekatannya per kabupaten memang harus menyediakan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah. Dan kan nggak mungkin juga provinsi selaku pemerintah daerah juga nggak turut andil seperti itu. Terlebih ada yang namanya tempat pemrosesan akhir regional Sarbagita itu dulu kan gitu. Nah. Kemudian lahirlah statement itu tadi seperti yang saya bilang, sampah sendiri urus sendiri, yang kemudian menciptakan kekisruhan di publik, yang dimana publik menerka bahwasannya ini adalah bentuk pemindah tanganan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Kan itu nggak fair tentunya kan, ketika undang-undang memandatkan bahwasannya prinsip daripada undang-undang ini adalah bagaimana pemerintah menjamin keberlanjutan pengelolaan tata kelola sampah itu secara prinsip-prinsip lingkungan hidup kan gitu, yang menciptakan lingkungan hidup yang sehat kan gitu tentunya. Nah di sana di dalam undang-undang ini dibagi semisal pasal 6 huruf C, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Dia memfasilitasi gitu. Bukan malah menyerahkan ya. Nah, Bab 3 tugas dan wewenang pemerintah. Gitu. Terus melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Jadi nggak ada istilah sampahmu sampah urus sendiri nggak bisa gitu loh. Dalam artian nggak bisa ujug-ujug begitu, kendati pergubnya memang menyarankan atau mengamanatkan. Ini dalam konteks pergub saya bilang ada pengelolaan sampah berbasis sumber gitu. Tapi nggak boleh juga ujug-ujug
langsung semuanya diserahkan ke masyarakat, enggak. Berarti di situ ada kata-kata fasilitas kan? Fasilitas apa yang pemerintah sudah kasih ke masyarakat kan gitu pertanyaannya sekarang. Sedangkan sekarang ada wacana pingin ditutup ketika yang existing sudah ada kayak gitu dalam konteks tempat ya. Ya gitu. Jadi kalau menurut Bli sendiri, yang kembali lagi ke sedikit flashback sedikit sekali. Ini kalimat saya mengutip kalimat gubernur juga bahwa kalau ini tetap dibuka, ancaman hukumannya pidana untuk para pejabat yang ada di lingkungan Pemprov gitu. Mungkin Kadis LH-nya atau siapa. Makanya ini segera harus ditutup seperti itu. Nah, dengan membaca undang-undang ini, berarti kan memang ada ketidaksinkronan antara aturan yang ada dengan kebijakan yang dilakukan. Kalau umpamanya kita cermati SK terkait dengan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup, dia menyangsi karena praktiknya, Bli. Karena praktiknya, sekali lagi, karena praktiknya. Praktik open dumping yang nggak boleh. Ini masyarakat gitu. biar tahu ya, biar paham juga. Kemarin saya sempat podcast juga sama Pak Putu Arte. Jadi beliau sempat menyampaikan hal yang sama. Dan saya sebenarnya bukan meragukan atau gimana ya, karena saya harus mencari dari berbagai sumber yang terpercaya, termasuk Bli juga. Karena Bli dengan identik dengan isu lingkungan segala macam, tentunya pasti membaca dengan aturan itu. Dan Bli juga menyatakan bahwa yang dilarang itu adalah praktik yang disanksi adalah praktik open dumping. Sekarang kalau umpamanya anggaplah disinyalir atau diduga gubernur atau SKPD-nya itu terancam dipidana karena tidak menutup TPA Sum, berarti solusinya ya harus menyediakan tempat yang tidak open dumping. Kan begitu. Karena kalau open dumping dia akan kena sanksi. Kan begitu. Dan bukan berarti tidak menyediakan tempat atau tidak memfasilitasi. Seperti itu. Yang dilakukan sekarang? Nah, yang dilakukan sekarang kan itu saya nggak tahu apa argumentasi substansinya terkait dengan bagaimana TPA ini mesti harus ditutup dengan ancaman pidana itu. Saya nggak tahu apa dasar argumentasinya. Karena kalau umpamanya merujuk daripada SK, praktik open dumping yang dikritisi. Berarti kalau seandainya TPA itu beroperasi tidak dengan open dumping namun menggunakan mekanisme lain semisal sanitary landfill gitu misalnya, maka kan itu bisa harusnya. Iya dong. Dan dia juga akan sejalan dengan mandat Undang-Undang Tata Kelola Sampah tahun 2008 ini. Ada di situ gininya. Pasal atau apa yang menyebutkan itu. Kalau sanitary landfill ini kan konsepnya sebenarnya dia kan composting skala besar gitu. Cuman memang prinsipnya itu sampah mesti dipilah. Karena sanitary landfill itu kan dia secara teknis dia menimbun sampah lalu kemudian di atasnya akan ditambahkan tanah. Yang dimana sampah dulu sampah organik diuruk lagi yang kemudian diuruk dengan tanah yang dimana hal tersebut kan bisa terkomposting secara alamiah gitu, secara alami, dan si sampah itu jadi tanah lagi gitu. Nah kalau umpamanya sampahnya nyampur, yang merupakan cerminan dari open dumping, nggak bisa sanitary landfill gitu. Nah, selain itu, ini kan ada bukan isu ya, memang pernyataan dari presiden kita bahwa memang akan dibuatkan oleh Danantara nanti mungkin dari Danantara yang pengolahan sampah dengan sistem PSL pisau itu ya, pengolahan sampah energi listrik PSEL. Nah, menurut Bli ini kembali lagi yang sempat wawancara dengan Pak Putu Arte juga, beliau menyampaikan bahwa ada yang sudah berjalan sekarang sekian tahun itu yang ada di Surabaya, pasal itu sudah berjalan baik. Kenapa tidak itu? Nah, rencana itu mau dibawa ke Bali dan sebelum itu terjadi, ini belum ada solusi sama sekali sampai sekarang. Beli melihat gimana itu? Pertama kan begini, masyarakat itu tidak boleh diberikan atau pemangku kebijakan itu tidak boleh
melepas tanggung jawabnya terkait dengan Menyerahkan tanggung jawab ke tata kelola sampah kalau Oke. umpamanya kita merujuk undang-undang yang ada gitu. Itu pertama nggak boleh. Yang kedua, menanggapi kemelut terkait dengan tata kelola sampah ini justru menurut saya salah satu konsentrasi kita sebagai publik itu mesti tertuju dengan bagaimana solusi atau seakan-akan solusi yang ingin dimunculkan terkait dengan tata kelola sampah yang ada. Nah, memang wacana terkait dengan pembangunan PLTSA atau pengolahan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL ini kan sudah sedari pertengahan tahun itu mulai santer ya. Bahkan statement DKLH sendiri mengatakan bahwasannya itu akan dibangun di Bali, tepatnya di salah satu lahan seluas 5 hektar milik Pelindo dan lain sebagainya dengan menggunakan teknologi ini gitu. Yang perlu kita kritisi daripada penggunaan teknologi ini itu adalah apa kemudian impact atau dampak daripada penggunaan pembangkit listrik tenaga sampah atau pengolahan sampah energi listrik ini, yang dimana menurut dugaan kami ini adalah salah satu teknologi insenerator. Jadi kembali lagi ke insenerator. Secara teknis, insenerator itu adalah teknologi termal yang akan kasarnya membakar sampah dengan suhu yang sangat tinggi seperti itu. Nah, insenerator ini bekerja itu menghasilkan dampak berupa fly ash dan bottom ash. Fly ash itu adalah buangan udara. Oke. Jadi asapnya, asapnya, meskipun asapnya mungkin tidak terlihat hitam atau apa seperti itu ya. Oke. Dan yang kedua ada bottom ash namanya. Dia residu akibat sisa dari pembakaran tersebut. Yang dimana banyak penelitian mengatakan bahwa dan bahkan pernah juga di era 2018 ada wacana pembangunan insenerator dan kita juga sempat advokasi dan standing kita waktu itu menolak gitu ya. Karena tegas kita menolak sebab penggunaan teknologi insenerator ini memang memiliki impact lingkungan yang sangat tinggi, memiliki impact kesehatan yang sangat tinggi seperti itu. Paul Konet, salah satu profesor kimia, dia bilang insenerator itu mampu menghasilkan zat-zat karsiogenik seperti dioksin dan furan di fly ash-nya apabila teknologi insenerator ini dioperasikan kayak gitu. Akan berefek ke mana itu? Ke kesehatan tentunya, yang dimana dioksin dan furan ini apabila terhirup langsung oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu dia dapat menyebabkan penyakit kanker gitu. Terus dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan anak kayak gitu yang intinya sangat berimpact negatif terhadap kesehatan dan organ dalam tubuh manusia. Ini ada penelitiannya, ada gininya. Oke. Profesor ahli kimia langsung yang bilang kayak gitu, namanya Paul Konet, dulu sempat tur dia dan salah satu tempatnya itu di Bali. Dilaksanakan diskusi tersebut terkait dengan dampak daripada penggunaan insenerator untuk tata kelola sampah gitu. Nah, lebih lanjut, salah satu pengalaman yang coba kita capture terkait dengan penggunaan insenerator yang dalam hal ini PLTSA itu ada di PLTSA Benowo di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, oke. Nah, dan itu masih berjalan sampai sekarang ya? Masih berjalan. Gini, terkait dengan dampak kesehatan dan juga lingkungan dari PLTSA Benowo, itu rekan-rekan kami di Walhi Jawa Timur itu menemukan, dia riset dari Desember hingga Januari 2005, itu kualitas udara di sekitar PLTSA Benowo itu jauh melebihi ambang batas WHO terkait dengan partikulat halus istilahnya atau PM 2.5 atau PM 10-nya. Partikulat halusnya adalah partikulat yang mampu atau terkandung dalam udara akibat dari aktivitas insenerator ini. Tidak terlihat kasat mata ya. Ya, betul. Okay. Nah, itu di atas ambang WHO bahkan, sedangkan WHO itu menetapkan batas 15 PM 25 meter kubik, sedangkan temuan daripada Walhi Jawa Timur itu sebesar 26,78. Oh, hampir 2 kali lipat ya. Ya, kayak gitu. Jadi artinya sangat bahaya teknologi ini digunakan seperti itu. Nah, sedangkan jauh sebelum
insenerator ini beroperasi atau mungkin insenerator ini sudah beroperasi. Dia kan insenerator ini di PLTSA Benowo itu kan beroperasi di Mei 2021. Iya, Nah, 2021. temuan Walhi Jawa Timur pada saat Januari hingga Juli 2023 itu temuan mereka itu menemukan kasus infeksi saluran pernapasan akut itu di Surabaya itu lebih dari 174.000 kasus ISPA. 170. Tren atau grafiknya naik terus. ya Dari tahun 2021 sampai sekarang. dari tahun 2001 sampai 2003. Oh, iya. Nah, dan sampai sekarang itu mesti ada investigasi lanjutan. Oke. Saya pikir kan tidak serta merta ujug-ujug angka 174.000 kasus ISPA ini naik ketika kita lihat range-nya dari pengoperasian PLTSA hingga tahun 2023 gitu loh. Seperti itu. Itu dalam konteks dampak kesehatan lingkungan yang timbul yang kemudian jadi temuannya rekan-rekan kami di Jawa Timur. Lalu yang kedua, nah per Agustus kemarin ya, rekan-rekan kita di Walhi Jatim itu juga baru melakukan sengketa informasi terkait dengan dokumen lingkungan atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan terkait dengan pembangunan dan pengoperasian PLTSA Benowo. Nah, di sana di KIP Surabaya itu dinyatakan bahwasanya AMDAL itu memang informasi publik karena awalnya tidak dibuka, tidak transparan seperti itu, dan digugat kembali di PT UN. Hasil yang memang dianggap AMDAL ini terbuka untuk publik. Kenapa kemudian penting hal ini dipublish gitu? Teman-teman atau rekan-rekan Walhi Jatim ini mendesak agar itu dibuka agar publik tahu bagaimana tata kelola dan juga pengoperasian dari PLTSA dan apa impactnya kemudian. Sebab kan narasi yang beredar bahwasannya udara yang dikatakan di dekat pengoperasian PLTSA itu kan dianggap baik-baik saja. Nah, ketika rekan-rekan kami di sana meminta hasil pemantauannya, itu nggak dibuka sama sekali. Berarti ada sesuatu. Ya. Kita duga seperti itu, disinyalir kita duga seperti itu karena sedari awal dokumen lingkungannya juga udah nggak terbuka. Kita sampai bersengketa informasi baru dibuka. Itu satu hal. Bagaimana kan itu penting diketahui publik supaya publik itu tahu bagaimana mekanisme tata kelolanya, dampak lingkungannya seperti apa. Karena kan AMDAL ini melingkup hal-hal tersebut gitu. Dan ketika nggak dipublish dan ketika masyarakat nggak diajak dalam penyusunannya atau dalam penilaiannya, itu tentu merupakan suatu hal yang ketika pengoperasian PLTSA ini tidak transparansi terhadap publik. Jadi ada pertanyaan besar juga di situ kan. Kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak dibuka? Dari awal, ada sesuatu gitu. mungkin. Nah, terkait itu juga kan rencananya nanti di Bali juga rencana membangun. Apakah menurut Beli nanti sejenis itu? Dugaan kami iya. Dugaan Walhi ya. Jadi kalau itu terjadi di Bali, jadi hal yang sebenarnya dari cerita Beli itu mungkin dari dunia mungkin bukan hanya di ini ya yang menyatakan bahwa itu sudah tidak baik. Apakah hal yang tidak baik itu akan dibawa ke Bali? Nah, Walhi sendiri gimana nanti? Ya kan tentu ketika kita dalam keadaan kemelut menentukan sebuah solusi untuk tata kelola. Kan kalau umpamanya call kita dulu, insenerator itu adalah salah satu bentuk keprustasian pemegang kebijakan terkait dengan upaya melakukan tata kelola sampah. Timbulan sampah yang begitu menggunung itu tinggal dibakar aja pakai teknologi yang namanya insenerator. Justru menurut hemat kami, penggunaan insenerator yang tentunya berdasarkan temuan-temuan dan juga analisis ilmiah mengenai bagaimana impact daripada pengoperasian alat tersebut, ini sama halnya kita justru membentuk atau membuat masalah baru, terutama terkait dengan kesehatan, terutama terkait dengan lingkungan hidup. Sebelum seperti itu. Lanjut Beli bilang masalah baru. Dan sekarang ini kan sudah terjadi Beli. Saya bilang terjadi karena di masing-masing TPST di kabupaten, contoh di Badung mereka sudah punya beberapa TPST dan sudah beroperasi sekarang menggunakan insenerator. Apakah Walhi udah sempat ngecek
di lingkungan itu. Sekarang mereka udah pakai. Itu kita sangat belum tahu informasinya ya. Iya. Karena terus terang dalam konteks advokasi insenerator tahun 2018 kita acap kali nggak dilibatkan dalam apa namanya pembahasan dokumen lingkungannya. Dan kalau itu terjadi sekarang, Oke. menurut beliau gimana ini? Apakah tidak akan seperti menyimpan bom waktu nanti Iya, yang lebih ini? Seperti yang saya katakan tadi, ini bisa jadi masalah baru yang justru ditimbulkan dengan penggunaan teknologi insenerator ini. Masalah kesehatan yang menghantui dalam jangka panjang, masalah lingkungan juga dalam jangka panjang kayak gitu. Dan seperti apa yang beliau katakan, di beberapa TPST menggunakan insenerator, ini tentunya kan harus ditunjang dengan anggap dah secara normatif dulu kita tarik, ini kan harus ditunjang dengan apa dokumen-dokumen lingkungan serta keterlibatan masyarakatnya tahu nggak kalau itu insenerator di dalamnya. Seperti itu. Kalau masyarakat umum mungkin menurut pantauan kami mungkin tidak ngeh ya apa itu insenerator. Yang jelas itu dipakai ya untuk membakar sampah. Kalau membakar sampah ya otomatis kan insenerator kan. Iya, jenisnya banyak, ada RDF istilahnya sama seperti di Kertelangu kemarin istilahnya RDF. Iya, itu kan insenerator kan? Ada juga pirolisis. Iya, intinya dia itu juga termol membakar sampah. Apalagi yang beli sampaikan tadi yang zat-zat yang kita nggak paham itu tidak terlihat. Oke. Apalagi di satu TPST itu hasil pembakarannya sampai hitam itu kan indikasinya gimana menurut beli? Saya pikir akan ada peningkatan kasus ISPA seperti apa yang dialami oleh masyarakat sekitar PLTSA Benowo. Minimal itu. Dan ini saya menanyakan ini dan menyampaikan ini bukan berarti saya atau beli mungkin menakut-nakuti kan. Iya. Karena ini sudah hasil dari penelitian, mungkin ada jurnal yang beli baca terkait penelitian itu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan beli. Apa sih sebenarnya kekhawatiran Walhi kalau ini umpamanya TPST ini mungkin ada di beberapa tempat yang seharusnya di satu tempat yang besar mungkin itu dikelola dengan baik dengan ya pengawasan yang ketat dan sekarang dipisah ke beberapa tempat dengan asumsi mungkin ya pengelolaannya pasti tidak maksimal gitu. Menggunakan insenerator ya. itu. Ya tentu impact dari penggunaan insenerator itu adalah seperti yang saya katakan tadi, ada fly ash-nya kemudian yang mengandung dioksin dan furan, ada residu bekas pembakarannya yang juga akan mencemari lingkungan kayak gitu. Yang dimana akan ada masalah kesehatan dan juga masalah lingkungan yang hadir kemudian dari praktik penggunaan insenerator ini. Dan itu belum tentu menurunkan timbulan sampah. Karena apa? Karena ketika kita lanjutkan logikanya bahwasanya timbulan sampah itu gampang dihilangkan hanya dengan membakar, maka kan habit orang untuk memilah bisa jadi berkurang. Oke. Toh juga nanti dibakar di insenerator. Ya, toh juga nanti digabung lagi. Ya mungkin itu praktek yang mungkin beli lihat kan gitu. Oke. Jadi menurut kami ini bukan solusi yang ramah lingkungan kemudian kalau kita menggunakan teknologi insenerator tersebut gitu. Jadi kalau menurut beli dengan carut marut persampahan sekarang ini di Bali gimana? Ada solusi konkret yang bisa pemerintah atau masyarakat lakukan menurut Walhi? Sebenarnya kalau umpamanya ditanya solusi ini harus dijawab langsung oleh pemangku kebijakan sih. Iya. Tapi ya karena bagaimana problemnya tercipta oleh struktural, transisinya juga sistemik. Jadi mau nggak mau memang konsep zero waste atau pengurangan sampah itu memang mesti secara tegas dilakukan sih kayak gitu. Memang harus dimulai pengurangan dari sampahnya. Pengurangan sampahnya, terus pemilahannya itu udah pasti karena kalau berbicara masalah sampah itu kan 90% pemilahan sebenarnya gitu. Sehingga nggak bisa memang kita langsung ujug-ujug menyatakan salah satu solusi konkret terkait dengan pengentasan masalah tata kelola sampah yang sudah tidak berjalan serius sedari waktu yang lama begitu loh. Kan sulit juga
berpikir hari ini ketika wacananya itu udah berkembang terhadap penutupan kemudian dan lain sebagainya kayak apalagi gitu. Sekarang kan dikasih waktu katanya. Kita nggak tahu juga nanti Februari apakah diperpanjang lagi atau gimana ya, karena ini sudah diperpanjang berapa kali kan. Pertama Agustus, habis itu sekarang Desember, sekarang mundur lagi Februari. Nah, dalam rentan waktu apalagi kita menunggu lagi proses pembuatan dari pembangkit listrik tenaga sampah itu yang mungkin butuh waktu 1 tahun atau 2 tahun. Hal terpendek yang harusnya pemangku kebijakan lakukan menurut beliau apa? Hal terpendek ini, jangan, kalau hal tergampangnya kan seperti yang dilakukan sekarang, menyerahkan tanggung jawab ke masing-masing individu atau masing-masing rumah tangga, selesaikan masalah sampahmu sendiri gitu. Kalau menurut Walhi sendiri atau menurut beliau gimana? Ada solusi lain nggak kira-kira? Tidak ada selain memang memaksimalkan pergub-pergub yang sudah ada sih. Memaksimalkan aturan yang sudah ada. Memaksimalkan pergub-pergub yang udah ada, terukur dan juga tegas sehingga aturan atau pergub-pergub yang sudah diterbitkan itu memang mampu memperlihatkan tren penurunan timbulan sampah secara terlihat atau signifikan gitu. Oke, jadi selama ini kembali lagi memang tidak ada tren penurunan dari pergub itu berlaku. Nggak ada. Tadi pertanyaannya kembali, apakah ini kurang seriusnya pemangku kebijakan? Kurang serius dalam mengimplementasikan. Oke, jadi kurang serius untuk itu dan masyarakat juga edukasinya mungkin belum nyampe menurut beliau. Ya. Oke. Kami duga nggak bagus gininya, delivery pengetahuan terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, kalau Walhi melihat sendiri sekarang kan ada beberapa metode yang akan dilakukan, contoh kayak membangun tebo modern. Habis itu pemilahan kan sudah sejak lama ini ya, sejak lama. Ya, pertanyaan kembali, tebo modern kan menyelesaikan organiknya mungkin bisa di rumah, dan itu pun memang harus ada fasilitas dari pemerintah tentunya, mungkin masing-masing pemerintah desa, pemerintah kabupaten, atau mungkin gubernur ngasih dana lebih ke kabupaten atau ke desa. Nah, yang jadi pertanyaan kritisnya sekarang sampah residu ini kira-kira mau diapain ini? Itu yang semestinya dikelola secara benar oleh pemerintah, tentu dengan metode teknologi atau alat-alat yang memang terukur, gitu. Baik itu timbulan polusi, kandungan udara yang diciptakan ataupun tidak kayak gitu. Karena kan kalaupun hanya residu aja yang kemudian mesti dikelola, saya pikir itu akan jauh memperkecil timbulan ketika 100% sampah itu dikelola dengan klaim teknologi yang dianggap ramah lingkungan seperti itu. Ini ada pernyataan dari timnya gubernur, tim komunikasinya, dan termasuk Ibu Gubernur juga menyatakan bahwa menyoroti pernyataan dari salah satu kritikus yaitu Pak Soeharto, menyampaikan bahwa pernyataan seperti itu menunjukkan satu hal sederhana, tidak membaca Undang-Undang 18 tahun 2008 yang melarang open dumping, bukan memberi izin untuk terus melanggar. Jadi bahasanya, kalau sebelumnya bahasanya kan menutup TPA, sekarang sudah sesuai dengan undang-undang yang beliau sampaikan tadi, melarang open dumping. Tapi ada sambungannya, bukan memberi izin untuk terus melanggar. Nah, yang dimaksud melanggar ini menurut beliau apakah dengan cara menutup TPA ini sudah selesai masalah? Dengan cara mengganti praktik atau mekanisme pengolahan sampahnya, kan begitu. Nah, gimana sih? Kok terus tidak atau tutup, nggak di sana. Prakteknya sekarang contoh nih nggak ditutup tapi dia tetap open dumping. Benar nggak? Enggak dong. Kan salah. Nggak sesuai mandat undang-undang dong. Berarti harusnya ada tempat jangan open dumping. Kalau jangan open dumping apa? Sanitary landfill. Syaratnya apa? Pemilahan.
Jadi kan udah selesai harusnya. Ya. Sesimpel itu. Ya. Jadi kalau pertanyaan kritisnya lagi, kenapa harus ngotot ini TPA harus ditutup? Kira-kira. Dari awal saya nggak tahu apa landasan argumentasi substansinya terkait dengan apa TPA mesti ditutup ini. Gitu. Tidak ada clarify yang jelas kemudian kayak gitu. Nggak ada kan? Kalau alasannya mungkin menyerahkan kabupaten, nanti kabupaten melalui TPST melakukan dengan insinerator. Itu jelas-jelas melanggar dan Jelas-jelas nggak sesuai dengan prinsip tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan menurut kami. malah lebih Berpotensi berbahaya ketika dia make teknologi insinerator ya, sekali lagi ya mesti digarisbawahi gitu. Karena kadang kalau umpamanya sesuai dengan mandat undang-undang, memang daerah itu juga harus menyediakan tempat. Semisal dan di dalam momentum ini pun juga kita mendorong, anggap ada contoh Kementerian LH kan dia melakukan peninjauan ke Bali dan melakukan sanksi administratif terkait dengan penutupan TPA Suwung karena praktek open dumpingnya kan. Nah saya pikir TPA-TPA di Bali yang lain juga mesti ditinjau deh tuh sama Kementerian Lingkungan Hidup Bapak Andi Faisal, karena coba cek TPA Bengkale, coba cek TPA Ligasana, coba cek TPA Poh di Jembrana gitu misalnya. Temesi mungkin kayaknya. Temesi juga mungkin bisa dicek, karena dalam catatan Walhi kita pernah melihat 2023 waktu El Nino itu hampir semua TPA terbakar. Asumsi kita TPA yang terbakar itu adalah disebabkan oleh TPA yang di dalamnya terdapat sampah yang bercampur. Sampah yang bercampur di dalam TPA itu adalah ciri TPA yang menggunakan praktik open dumping seperti itu. Dan hampir semua TPA ya kemarin ya. Saya pikir dengan langkah seperti ini harusnya mestinya semua bisa ditinjau sehingga semuanya bisa berubah praktiknya yang tadinya open dumping jadi nggak open dumping, jadi menggunakan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti itu. Jadi jawabannya udah di depan mata Bli ya. Seperti Niko. Jadi kira-kira pertanyaan kritis saya lagi. Iya. Bli mungkin lama berkecimpung di daerah benua, daerah TPA Suwung atau apa. Kenapa pejabat kita ngotot sekali? Kalau alasannya open dumping dilarang dan menutup TPA Suwung, pertanyaannya kenapa TPA yang lain tidak ditutup? Sedangkan atau mereka menggunakan open dumping gitu, atau ditinjau lah mungkin. Ditinjau lah dulu sama menteri di asesmen gitu kan dan lain sebagainya. Beli melihat ada sesuatu nggak di situ? Kira-kira? Saya nggak melihat selain memang praktik yang selama ini menurut kami salah juga sih open dumping itu. Kita nggak bisa menerawang atau melihat ada apa di balik gini nggak. Kayak gitu. Intinya ketika tata kelolanya open dumping itu jelas-jelas sudah dilarang undang-undang gitu aja. Nah, yang sedikit geser dengan tetap di isu lingkungan juga. Kemarin saat banjir, ini kan menyangkut dengan kalau banjir bandang yang kemarin itu 10 September 2025. Ya, September ya itu ya. September itu dikaitkan dengan alih fungsi lahan yang tinggi. Ini Walhi punya data nggak untuk itu? Ya sebenarnya melihat hal tersebut ini kan kita berkali-kali bilang ini bencana banjir kemarin utamanya 10 September 2025 itu kan sebenarnya akumulasi yang dimana Bali ini dalam 1 dekade terakhir atau bahkan 2 dekade terakhir itu memang didera dengan degradasi lingkungan yang tinggi. Dan salah satunya indikatornya itu adalah alih fungsi lahan, penurunan atau perubahan lahan pertanian, kawasan lahan pertanian secara masif yang dimana lahan-lahan pertanian tersebut berubah fungsinya menjadi bukan pertanian lagi seperti itu ya, misal bangunan komersil atau infrastruktur atau bangunan-bangunan akomodasi pariwisata seperti itu. Karena kan kalau kita melihat melalui kacamata pembahasan dokumen lingkungan, karena kami acap kali terlibat dalam komisi penilai AMDAL, itu emang tren pembangunan akomodasi pariwisata tinggi banget gitu. Dan jelas-jelas itu adalah salah satu
praktik alih fungsi lahan sebenarnya, karena nggak jarang lahan perkebunan yang digunakan akomodasi pariwisata gitu. Ada juga lahan pertanian yang terancam oleh proyek strategis seperti pengembangan kawasan terintegrasi Sangsit di Singaraja yang akan mendegradasi 6 hektaran sawah, bahkan kebijakan atau rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk yang sedari 2023 itu kita advokasi karena dia menurut temuan kami itu akan mendegradasi atau menerabas 540-an hektar lahan sawah produktif. Nah, kalau kita merujuk dari berbagai kajian dan juga jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan alih fungsi lahan di Bali, kita coba capture di 4 kabupaten di kawasan Sarbagita namanya, kan yang dimana kan kawasan Sarbagitanya adalah kawasan yang Badung, Tabanan, Gianyar, Tabanan. Yang dimana 4 kawasan ini kan adalah 4 kawasan yang memang roda ekonominya itu memang dipush untuk diputar kan? Dengan nafas pariwisata. Nah, kalau umpamanya membaca berbagai penelitian yang coba kita rangkum itu, dia memang persentase penyusutan lahan pertaniannya itu mencapai 3 hingga 6% di setiap masing-masing wilayah. 3-6% per di masing-masing wilayahnya gitu. Ini kita lihat dari range tahun 2018 hingga 2023 kayak gitu. Nah, yang dimana anggap dah Kota Denpasar itu mengalami penurunan lahan sawah itu sebanyak 784,67 hektar. 700 hektar, atau 6,23%-nya lahan di satu kawasan Denpasar. Di Denpasar, nah, terus di Kabupaten Badung itu berkurang sebanyak 1099 hektaran. Lalu disusul Gianyar 1200. Ya kurang lebih range-nya 3-6%. Nah, terus di Kabupaten Gianyar itu berkurang 1276 dan penyusutan lahan sawah terbesar itu berada di Kabupaten Tabanan yang yakni seluas 2676 hektar. Kayak gitu. Sehingga adanya alih fungsi lahan ini kan tentu akan merubah fungsi ekologis toh. Yang dimana kalau umpamanya merujuk pakar Subak almarhum Prof Windy, dia bilang 1 hektar lahan Subak tuh mampu kok menahan 3000 ton air jika tinggi air itu 7 cm gitu. 1 hektarnya sekian. Ketika itu berubah, otomatis fungsi ekologisnya berubah. Air nggak punya lintasannya lagi, air nggak tertampung secara jinak lagi. Jadinya Bali amat rentan terhadap bencana, utamanya bencana-bencana yang disebabkan oleh distorsi perubahan iklim ya, kayak itu tadi. Belum lagi kita menghadapi hari ini siklon tropis dan lain sebagainya gitu. Maka ya Bali ini rentan terhadap longsor dan juga banjir akhirnya. Makanya setiap hujan pasti akan ada peningkatan debit air yang atau volume air yang kita lihat sebagai banjir di suatu daerah-daerah tertentu. Kayak gitu. Contoh udah terjadi sekarang, beberapa hari yang lalu kan sempat yang viral itu kayak di Legian, bukan di Legian, di Seminyak itu sampai setinggi dada orang dewasa itu. Di Legian juga ada, bahkan Legian ya? Salah satu Cambridge media kita juga baca itu di kawasan pariwisata, di kawasan hotel yang dimana tamu-tamunya atau bule yang menginap di penginapan di sana, di hotel sana itu mesti dievakuasi pakai perahu karet. Kayak gitu. Dan belum lagi peningkatan yang signifikan juga di kemarin yang kena bencana di Tukar Badung gitu kan, tetap besar juga. Dan itu jelas emang impact daripada alih fungsi lahan. Bahkan itu statement resmi sendiri dari Menteri Lingkungan Hidup udah keluar bahwasannya jumlah hutan di hulu tuh menyusut secara signifikan. Sisanya hanya 13% atau 400-an sekian hektar gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang kembali Bli. Ini kan banyak sekali alih fungsi lahan, tadi udah datanya ada. Mungkin alih fungsi lahan dari sawah kan itu tadi. Alih fungsi hutan sekarang. Ini banyak juga terjadi. Yang terjadi terakhir yang lagi isu yang rame itu di hutan Cekik. Bli ngikuti ya? Cekik ini di Kabupaten Jembrana. Ya. Ada ya? Ada yang ngikutin. Itu yang di capture sama gini dari atas
ternyata sekian hektar itu rencana ternyata dan itu ternyata sudah dapat, kalau video yang beredar itu didukung oleh mantan bupati yang dulu membuat arena pacuan kuda. Jadi ini antara kontradiktif ya, antara mempertahankan fungsinya sama dengan VS meningkatkan PAD. Jadi kalau alasannya mungkin untuk peningkatan PAD seperti Badung sekarang alih fungsi lahannya kan tinggi juga itu. Alasannya mungkin peningkatan PAD. Menurut Bli yang mana harus diutamakan? Kalau PAD-nya meningkat tapi kita rentan terhadap bencana gimana? Terkadang kita lupa melakukan valuasi. Oke, PAD kita meningkat, namun ketika masyarakatnya rentan terkena bencana ekologis ya, karena itu ada intervensi manusia, ada perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, apakah fair kemudian kayak gitu? Saya pikir nggak bisa. Berbicara lingkungan ini kita berbicara keberlanjutan, kayak seperti itu. Nggak bisa hanya menurut saya nggak vis-a-vis ketika oke dah sekarang PAD tinggi tapi masyarakatnya hidup di tengah kecemasan yang dimana setiap hujan kita ini melihat hujan bukan lagi berkah tapi justru was-was gitu. Iya. Nggak banjir. Untuk apa juga? Terlebih PAD yang selama ini dikatakan meningkat, saya yakin hampir sebagian masyarakat nggak tahu karena itu juga nggak dibuka secara akuntabel dan transparan seperti itu. Dan sekarang yang terjadi mungkin saya bilang fenomena ya, dengan adanya banjir kemarin akhirnya, kenapa saya bilang fenomena, karena saya rasa bapak-bapak yang bertugas di situ seperti di DPR sekarang udah membentuk panitia khusus yang pansus trap itu Beli mungkin mengikuti ya. Kan beliau ini sekarang sedang gencar-gencarnya kemana-mana turun, blokir, pasang gini. Padahal contoh kayak yang terakhir kemarin itu di Jatiluwih, ada satu restoran namanya Gong Jatiluwih itu udah berdiri sekian tahun. Bahkan sebelum beliau ini mungkin menjabat di DPR sudah ada, karena beliau ini kan baru menjabat berapa tahun ya pemilihan kemarin, 2 tahun ya? Ya mungkin. Ya 2 tahun. Yang saya tahu restoran itu udah ada bertahun-tahun. Beli melihat gimana ini? Ya pertama kami menanggapi dan juga melihat bagaimana terkait dengan adanya pansus trap ini kan dia sebenarnya adalah sebuah pansus yang dibentuk untuk melakukan penindakan terkait dengan pelanggaran tata ruang kan gitu. Call awalnya kalau umpamanya kita lihat di media, cuman memang kami melihat pansus trap ini belum seutuhnya menyentuh akar persoalan tata ruang di Bali. Yang dimana persoalan tata ruang di Bali ini kan dia emang terjadi secara struktural. Misalnya contoh nih, di suatu daerah itu ada temuan pelanggaran tata ruang, cuman dia nggak banyak berujung pada tindakan korektif atau konkret, semisal seperti pembongkaran, pencabutan izin kayak gitu, atau pemulihan fungsi ruang. Tidak ada selama ini ya, cuman datang ya. Kan saya berawal dari statementnya Bli disegel dan lain sebagainya. Apakah izinnya dicabut? Apakah fungsi ruangnya kembali? Kan belum, kan tidak. Contoh lagi di Kelingking. Apakah dia disegel? Iya. Iya, disegel. Apakah dia dibongkar? Belum. Gitu. Apakah fungsi ruangnya kembali? Tidak. Lalu pertanyaan kemudian, kenapa saya bilang ini belum menyentuh akar permasalahan? Siapa yang menerbitkan izin ketika suatu investor atau suatu penanggung jawab usaha itu bisa melakukan pembangunan? Kenapa itu nggak diusut? Jadi korek dong. Beli melihatnya dari sisi yang berbeda ya, bukan dari pelanggarannya atau siapa ya ini di belakang ini kan gitu. Siapa yang, karena kan perizinan adalah salah satu justifikasi orang itu bisa melakukan aktivitas kan begitu. Contoh, Kelingking dia nggak mungkin akan berani membangun ketika dia nggak merasa mengantongi sebuah perizinan seperti itu. Oh udah kok gitu, karena hal tersebut juga udah sempat tersiar kabar di berbagai media bahwasannya
ada perizinan yang kemudian berada di bawah wewenang Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menerbitkan dan apa kemudian dasar daripada penerbitan izin tersebut, kan itu yang kemudian harus dibongkar, dibuka seluas-luasnya supaya masyarakat juga menjadi insan yang memiliki pengetahuan dalam mengawasi bagaimana peraturan tata ruang ini bekerja, kan begitu. Seperti itu. Jadi kan nggak bisa semata-mata hanya nyegel dan lain sebagainya, mesti lompat lagi ke level selanjutnya, yakni pada pembongkaran dan berujung pada pengembalian fungsi ruang. Kalau Bli ngelihatnya sekarang seolah-olah itu sebagai apa ya, tindakan seperti apa sekarang yang dilakukan mereka ini? Dalam artian mungkin kalau penyegelan atau nyuruh pembongkaran itu kan jelas memang merugikan investor. Bukan bermaksud saya membela investor. Tetapi kalau memang mencari pembenaran atau mencari kesalahan seperti yang Bli sampaikan tadi, harus cari lebih detail lagi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dengan ini. Dan Bli melihat itu nggak di pansus ini? Belum ada. Sama sekali. Belum ada, dan cenderung kita juga melihat kinerja daripada pansus ini dia reaktif. Ketika ada sesuatu yang viral baru didatengin. Ya nggak sih? Viral dulu baru gini. Didatengin, dan tidak menutup kemungkinan juga karena kan ini gencar mungkin bisa dibilang sebelum bencana banjir bandang itu gede, dan mulai santer gedenya itu ketika after banjir bandang Bali 10 September 2025 ini kayak gitu. Itu yang saya definisikan sebagai reaktif, bukan preventif. Nah sedangkan penegakan tata ruang yang memang benar sesuai dengan aturan, karena kita juga punya ada RT/RW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2003, ada juga RT/RW nasional. Aturan penataan ruang ini kan mestinya dia preventif, kehati-hatian. Dan itu kita lakukan acap kali ketika kita berada dalam forum-forum penilaian dokumen lingkungan. Contoh, suatu pembangunan akomodasi pariwisata melabrak sepadan pantai. Melabrak sepadan pantai sama dengan melabrak tata ruang. Iya pasti. Kita teriakin, ini nggak sesuai dengan tata ruang gitu. Namun nggak ada feedback yang substansial, kecuali nanti Bli viralin melalui media atau apa baru kemudian dicekking dan lain sebagainya. Kan nggak bisa, kan masa nunggu dibangun dulu baru kita segel. Itu maksud saya upaya preventif itu sedari dokumen, sedari kepastian bahwasannya si penanggung jawab usaha atau siapapun yang akan melakukan aktivitas pembangunan di suatu titik-titik tertentu, kawasan tertentu itu dia belum membangun pembangunan, di sana kita cek betul sesuai atau tidak terhadap tata ruang. Jangan dikompromistis. Jadi selama ini Bli ngelihat bahwa ya di perizinan ini ada sistem sedari awal, jauh sebelum adanya pansus TRAP, kita melihat bahwasanya pembangunan itu acap kali kompromistis terhadap tata ruang. Semisal rencana RT/RW Provinsi Bali mengatakan bahwasanya tidak boleh membangun infrastruktur di kawasan perkebunan karena arahan daripada rencana tata ruang wilayahnya itu mengatakan pembangunan yang dilakukan harus meningkatkan fungsi kawasan, harus meningkatkan fungsi daripada penyediaan pangan di suatu perkebunan tertentu dan lain sebagainya gitu. Ini malah dibuatin resort, ini malah dibuatin hotel yang memang nggak ada hubungannya dengan peningkatan pangan. Terus peningkatan fungsi kawasan kan nggak meningkat, fungsi yang ada justru memperparah dan mendegradasi daya dukung, daya tampung sekitar malah. Begitu. Nah itulah yang menyebabkan apabila sedari awal penyelenggaraan tata ruang ini dilakukan tidak serius, tidak tegas, daya dukung daya tampung lingkungan hidup terdegradasi, maka Bali akan makin dekat dan makin rentan terhadap bencana. Makanya seperti pembahasan kemarin itu sudah warning sebetulnya ketika kita 2022 mengatakan bahwasannya ini seluruh Bali ini loh udah banjir dan longsor. Meski nggak segede yang kemarin ya. Kita udah notice, kan. Terus belum lagi saya udah share 2023 El Nino
Hujan nggak pernah ada kan. Nah impactnya apa? Hampir seluruh TPA di Bali ini terbakar. Nah ini kan problem lingkungan. Dan sekarang harusnya kan bisa bercermin dari sana ya. Karena kita juga berbicara alih fungsi lahan tuh udah lama, udah 15 tahun yang lalu bahkan. Moratorium pembangunan akomodasi pariwisata itu kita juga teriakan udah lama gitu. Seperti itu Bli. Tapi kenapa masih tetap ada ya? Ya. Dan ini yang kemudian justru meneguhkan kembali terkadang pemangku kebijakan itu reaktif, tidak preventif. Jadi seharusnya bapak-bapak ini seperti yang disampaikan Bli Bokis, bapak-bapak siapapun pemangku kebijakan dan pejabat yang bertugas harusnya preventif, bukan reaktif ya. Iya. Jadi apa lagi Bli? Ada yang mau disampaikan lagi? Tadi saya rasa sampah kita sudah sebenarnya solusinya sederhana, sudah disampaikan tadi. Solusinya ada di situ. Ganti open dumping jadi sanitary landfill, selesai. Oke. Terus masalah pansus trap juga ya mudah-mudahan bisa lebih preventif lah, jangan reaktif seperti sekarang. Dan ujung-ujungnya terkesan seperti ada yang bilang di media sosial seperti polisi India gitu, kejadian sudah lama ini baru datang gitu kan. Ya itu udah reaktif. Ya itulah. Ada lagi sebagai closing statement Li? Ya saya pikir Bali hari ini berkali-kali ya didera bencana ekologis, dan sebelumnya saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam, nggak hanya terhadap bencana yang sebelumnya mendera Bali, tetapi hari ini juga bencana yang mendera daerah lain seperti Sumatera, ada Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat gitu. Harusnya kesalahan fatal terkait dengan peran serta negara dan juga tata kelola lingkungan yang tidak baik itu menjadi cerminan bagi kita di Bali untuk bagaimana kita serius dalam melakukan tata kelola lingkungan, tegas dalam melakukan aturan ketata ruangan, dan juga berupaya mendorong lahirnya pemulihan lingkungan agar mampu menjaga Bali yang hari ini makin rentan terhadap bencana ekologis seperti itu. Ya, cukup ya. Jadi intinya tadi udah panjang lebar disampaikan bahwa kita sendiri atau Bli Bokis sendiri dulu yang hampir lupa juga, kita sempat podcast dulu dan udah mewarning kan waktu itu. Ini jauh sebelum bencana banjir September kemarin, bahwa memang harus hati-hati kalau dengan alam. Sebenarnya alam nggak butuh kita ya Bli ya, yang kita yang butuh alam kan. Bumi ini tidak butuh manusia, tapi manusia yang butuh bumi kan. Mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi setidaknya bisa membuka wawasan pemirsa Bali News ID, memberi sedikit pencerahan, solusi-solusi mungkin. Ya mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan tadi, kalau ada mungkin menyinggung Bapak Ibu, tapi apa yang kita sampaikan itu adalah fakta Bli ya. Apa yang disampaikan Bli Bokis juga tadi berdasarkan dengan riset-riset yang dengan data-data yang valid tentunya, ada backupnya. Dan mudah-mudahan pemirsa Bali News ID bisa menyimak dan terus mengikuti podcast kita di Topi Merah Bali News ID. Akhir kata, saya Kandi Putra, saya ucapkan terima kasih. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Sukses Bli. Ya.